Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daftar Grab dimanapun Anda berada. Akhirnya tiba juga kesempatan kita kali ini untuk melakukan Q&A. Jadi sempat tertunda 1 minggu ya karena kesibukan. Jadi di sini itu hujan terus, kemudian kita juga sibuk di kebun. Jadi baru hari ini saya melakukan Q&A-nya. Oke, langsung saja ya. Kita akan jawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman, dan nanti akan ada 3 giveaway ya, 3 giveaway berupa barrot anggur varian tran kepada komentar di bawah. Oke, langsung aja. Ini kita perkenalkan juga teman kita atau istri juga yang akan membantu untuk membacakan pertanyaannya. Oke, langsung saja Bu, kita mulai pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan yang pertama dari akun Green Garden. Pertanyaannya, maaf Kang, mau tanya kenapa rostoknya beda-beda semua yang ditanam di kebunnya Akang. Saya lihat di lokasi-lokasi lain banyak yang nggak pakai rustuk, malahan dia langsung on road alias nggak pakai rustuk, tapi subur buahnya lebat, padahal anggur-anggur yang ditanam import yang genjah-genjah, kecuali NSM, Tamaki dan lain-lain, saya belum lihat yang di on road langsung. Oke, monggo jawabannya. Oke, jadi begini ya, di kebun saya itu kan lahan percobaan, jadi kita memakai rootstock atau RS itu berbeda-beda untuk mencari kompatibilitas dengan tanah yang saya tanami. Karena apa teman-teman? Di tanah pasir, tanah liat itu berbeda sekali. Apa itu berbeda kesuburannya. Jadi harus kita melakukan riset atau penelitian, dan itu pun tidak sebentar. Perlu waktu 1 tahun untuk melakukan riset, karena apa, kan di Indonesia punya 2 musim, jadi ya musim panas dan musim hujan. Jadi keadaannya pun nanti akan berbeda. Khusus di lahan saya dulu pernah saya coba dengan on road, gagal, pertumbuhannya tidak begitu bagus, dan di saat musim hujan ini banyak yang mati. Nah itu di kebun saya mengapa pakai rootstock yang berbeda-beda. Dan kemudian pertanyaannya, di kebun lain ya, itu biasanya kan tanamnya ada 2 macam ya teman-teman, yang langsung grounded dan ada yang juga di polybag atau di planter bag atau di pot. Nah itu berbeda sekali untuk yang di pot itu. Jadi yang di pot itu kita bisa atur keporosan tanahnya, kemudian airnya, bahkan nutrisinya pun bisa kita atur. Berbeda sekali di kebun. Jika di musim hujan seperti ini, maka airnya tidak akan berhenti, akan lembab, dan di musim panas pun juga akan kering. Jadi kondisinya pun berbeda-beda. Nah di tanah yang berpasir itu lebih bagus pertumbuhannya daripada yang di tanah liat seperti kebun saya, karena di tanah liat itu cenderung basah ya teman-teman, basah medianya. Jadi jika medianya basah, maka akarnya pun akan berhenti mencari nutrisi. Nah itu jawabannya ya. Jadi mengapa pakai rootstock berbeda-beda adalah untuk mencari rootstock terbaik di kebun saya. Dengan riset 1 tahun ini, saya sudah menemukan beberapa, di antaranya Red Master, ada Kober 5BB, itu bagus sekali pertumbuhannya, dan nanti akan kita kembangkan lagi di kebun saya. Oke, begitulah kira-kira jawabannya dari saya. Oh, satu lagi ya, mengapa NSM dan Tamaki belum ada yang on road? Karena apa? Bibitnya masih baru didatangkan dari negeri Jepang, jadi masih proses perkembangbiakan. Nah di proses ini biasanya kita masih muda itu sudah kita sambung supaya cepat menjadi banyak. Jadi dan akhirnya cuttingnya pun belum ada. Nanti besok kalau sudah stok melimpah, biasanya akan ada versi on roadnya. Begitu kira-kira teman-teman jawabannya. Oke, dilanjut jawaban yang kedua Bu.
Apa itu pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua dari akun Kak Fauriska Sari. Assalamualaikum, bismillah, mau bertanya. Banyak sekali semoga pertanyaannya. berhadiah Barirut. Pertanyaannya ada 5 ini. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi pohon anggur yang terlanjur gepeng? Makan Jupiter. Oke, batang gepeng itu sering sekali terjadi. Penyebabnya pertama adalah kurang subur. Jadi di saat fase vegetatif itu nutrisi biasanya kurang. Jadi pohonnya kerdil dan batangnya gepeng. Jika kita baru awal tanam memberi nutrisi yang cukup dan pertumbuhannya bagus disertai dengan banyaknya cabang. Jadi semakin banyak cabang tersier maka batang primer itu akan semakin besar. Dan kedua, batang saat pertumbuhan tunas air di batang primer dihabiskan. Jadi itu bisa juga menyebabkan gepeng. Jadi di awal tanam itu di batang primer itu jika keluar tunas air kita sisakan 2-3 daun. Itu nanti buatlah jika primernya 1 meter ya atau 2 meter, kasih 4 atau 5 cabang. Fungsinya untuk apa? Untuk penyeimbang supaya nutrisi terserap di tunas air itu sehingga batangnya bisa membesar. Nah begitu. Dan untuk mengatasinya, kalau sudah terlanjur itu bisa kita lakukan penumbuhan daun di batang tersiernya. Jadi semakin banyak daun itu batang akan terisi. Dan jangan lupa juga kasih asupan fosfat supaya batang cepat terisi. Untuk asupan fosfatnya bisa memakai KNO3 di masa vegetatif dan MKP. Nanti jika pohonnya itu sudah subur, maka batang akan otomatis membesar. Dan yang ketiga ini biasanya karena serangan kutu perisai. Nah ini penyakit yang sering menyerang di pohon anggur. Jadi ada semacam bintik-bintik kutu itu kayak jamur itu sebenarnya kutu. Itu kalau dibiarkan maka batang juga akan gepeng karena nutrisi diserap oleh kutu perisai tersebut. Untuk menanganinya kita bisa melakukan penyempraian pestisida atau juga bisa menggunakan sunlight. Kita semprot sunlight itu biasanya rutin 1 bulan sekali untuk pencegahan. Kalau kita tidak teliti, biasanya itu dia bersembunyi di belakang kulit dan lama-kelamaan akan menjadi banyak dan menyerap nutrisi. Begitu kira-kira teman-teman. Oke, makan Jupiter ya. Ini Jupiter belum matang tapi sudah manis. Cip-cip di kebun, nanti saya liatin videonya yang di belakang rumah. Ini nanti belum tak update ya. Ini kecil nih, musim hujan, buah musim hujan. Ini korban icip-icip ini hampir habis ini. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Masih melanjutkan yang Kak Fauriska tadi. Belum habis ya, banyak pertanyaannya ya. 5 ya. Selanjutnya, perlakuan apa yang harus dilakukan setelah pohon anggur dipanen dan perbedaan NSM dan Old SM? Jadi setelah pohon itu dipanen, kita lakukan pertumbuhan vegetatif dengan cara memberi nutrisi dengan asupan nitrogen berimbang. Misalkan kita kasih NPK 1616 atau KNO3 atau MKP. Jadi kita pupuk dulu hingga pohonnya itu pulih lagi. Kan biasanya kalau setelah berbuah itu batangnya di sekundel itu gepeng-gepeng ya. Kita pupuk lagi dan kita tumbuhkan daunnya lagi. Nah setelah daunnya ini lebat, baru kita melakukan proses masuk di fase generatif. Setelah fase generatif masuk, kita bisa lakukan pemangkasan. Dan untuk perbedaan All SM dan NSM, jadi dari Jepang, NSM kan Sian Muscatan dari Jepang ya teman-teman, asal dari Jepang. Dulu lupa tahun berapa dulu ya, pernah diimpor oleh teman-teman kita
dengan nama sen muskat. Nah, setelah tiba ternyata sen muskat itu banyak kendala. Yang pertama, sulit berbuah. Jadi yang all SM itu sulit berbuah. Jarang sekali yang berbuah di usia muda. Dia mau berbuah di usia 1 tahun ke atas. Dan kemudian rasa teman-teman. Jadi bedanya rasa muskatnya itu agak tipis, gak begitu. Saya pernah coba di kebun dulu, muskatnya tipis. Dan kemudian kita dapat info dari teman di Jepang, ada varian baru, hasil persilangan baru, namanya dikasih nama NSM atau New Sen Muscat, kita datangkan dari Jepang. Dan hasil di kebun saya setelah tanam 7 bulan, saya coba putus pucuk, mudah sekali berbuah teman-teman. Jadi beda sekali dengan yang lama. Yang lama itu saya juga punya di kebun, ada sekitar 4 atau 3 pohon, itu usia 1 tahun belum berbuah. Dan yang new itu mudah sekali berbuah. Dan yang sudah berbuah di teman saya ada di Kalimantan, Om Heri, itu katanya rasanya itu mantap muskatnya, beda dengan yang all. Jadi itulah perbedaannya. Jadi satu kegenjahan, yang kedua rasa. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ini kita acak aja paling bawah. Kita cari yang pertanyaan yang paling menarik. Yang saya tandai love itu biasanya ada kan. Coba dicari ya. Jadi nanti yang akan mendapatkan giveaway Bayrot adalah yang saya kasih tanda love ya. Itu nanti yang ada tandanya reply akun IG atau WA-nya, nanti akan saya hubungi. Jadi nanti akan saya hubungi ya. Nomor saya nanti akan saya tulis di deskripsi. Hanya nomor itu yang nomor saya, selain itu berarti bukan nomor saya. Gitu nanti ya. Ini sudah ada 3 orang nih tadi. Kemarin saya cari-cari yang pertanyaan paling bagus, paling menurut saya paling bagus. Nanti akan mendapatkan Bayrot. Oke, ini pertanyaan dari akun Jaga Tole Tole. Untuk jenis anggur import yang memakai RS lokal, apakah akan berpengaruh pada rasa aslinya? Dan adakah varian yang direkom untuk on road? Nah, jadi untuk RS itu kalau untuk rasa RS-nya sendiri ya, itu tidak berpengaruh sama sekali selama kita membuat RS-nya tidak lebih dari 1 meter. Dulu saya pernah coba ya, menggunakan RS Sabela tinggi 1 meter untuk varian Baikonur, dan itu tanam bareng. Yang kedua RS-nya cuma 1 jengkal segini. Nah, setelah berbuah ternyata buah pertama ya, tapi buah pertama itu cuma buah pertama. Yang tinggi itu rasanya agak asem Baikonurnya, agak kecut. Itu buah pertama. Dan yang RS pendek agak manis. Kemudian yang buah kedua sudah sama, jadi sama-sama manis. Jadi untuk pengaruhnya itu cuma di awal pembuahan pertama untuk yang memakai RS lokal. Tapi ada juga RS dengan tipe-tipe tertentu, ciri khas tertentu. Seperti yang bagus itu apa saya lupa ya. Ada satu RS yang bisa menaikkan tingkat kemanisan karena dia penyerapan kaliumnya sangat bagus, itu juga ada. Dan juga RS itu bisa mempengaruhi banyak sekali ya. Tapi kalau rasa itu cuma awalnya saja. Kalau untuk besar buah, terus besar tandan itu bisa mempengaruhi karena apa? Penyerapan unsur-unsur tertentu pada varian RS itu berbeda-beda. Nah, dan untuk varian lokal itu saya kira sama ya, sama saja untuk rasa. Jika mungkin buah pertama saja, nanti kalau buah kedua, ketiga sudah mendekati aslinya. Dan untuk yang rekomendasi tanam on road ya, itu yang pertama varian Jupiter seperti yang saya tanam di belakang rumah, itu on road, bagus juga. Kemudian yang kedua adalah Ninel. Itu ya saya rasa cuma itu tok ya, Jupiter dan Ninel itu yang on road yang bagus, dan saya sudah mencoba di kebun pun tanpa naungan itu bisa tumbuh dan cepat berbuah. Kalau yang lainnya belum tahu karena saya belum pernah coba. Kemarin coba beberapa varian yang on road, hasilnya mati semua di musim hujan dan pertumbuhannya kurang maksimal. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi dari akun Nanser Gultom.
Apakah semua jenis anggur saat pruning cocok dengan potes pucuk? Nah, ini dia pertanyaan sangat bagus. Untuk semua jenis anggur itu semua cocok sekali dengan potes pucuk. Semua varian sudah pernah saya coba di beberapa varian. Ada Tran, Ninel, Baikonur, itu semua bisa dengan mode potes pucuk. Karena mode potes pucuk itu bisa untuk mengetes teman-teman. Untuk mengetes apakah anggur kita itu sudah siap berbuah. Jadi saya biasanya melakukan potes pucuk itu pertama 2 atau 3 cabang tersier saja. Kita coba. Setelah pohonnya siap berbuah, kita pupuk generatif, kemudian kita coba potes pucuknya. Jika keluar bunga dan bunganya besar, berarti pohon ini sudah siap berbuah. Nah, begitu caranya untuk mengetes apakah pohon itu siap berbuah, daripada kita pruning langsung banyak madul, ternyata belum siap berbuah alias zong, kan nyesel kan. Jadi itu cara paling bagus untuk mengetes anggur kita apakah sudah siap berbuah atau belum. Begitu teman-teman jawabannya. Selanjutnya Oke. dari Kak Nansel tadi, apakah RS lokal karena lebih vigor otomatis cocok disambung dengan yang import dan rasa buah tidak berubah? Ada info dari grup sebelah. Nah, jadi untuk RS itu kembali ke yang tadi ya. Jadi untuk RS itu adalah kenapa kita memakai RS? Karena kita mencari perakaran yang terbaik di tanah kita. Nah, jadi RS1 dengan yang lain itu belum tentu teman-teman di tanah kita. Misalkan Isabella kalau di tanah saya kan tidak bagus, belum tentu di tanah pasir itu tidak bagus. Itu jadi untuk RS itu tergantung tanahnya. Beda lagi kalau kita di polybag ya teman-teman. Di planter bag itu bebas, on root pun bisa kita buahkan. Karena apa? Kita bisa atur semuanya, bisa kita atur mulai dari nutrisi, mulai dari keporosan, mulai dari air, kita bisa atur semua. Jadi untuk varian RS itu kembali yang tadi ya. Jadi untuk rasa itu tidak berpengaruh di pembuahan kedua dan seterusnya. Kalau di pembuahan pertama itu agak ngaruh biasanya yang saya rasakan. Yang biasanya rasanya itu agak kecut sedikit, kecuali ada salah satu RS yang berpengaruh di beberapa varian. Misalkan RS CN atau Cleora nigra itu kalau disambung di Baikonur buahnya getir di awal. Itu teman-teman sudah banyak yang coba dan akhirnya buahnya getir. Tapi di pembuahan kedua itu getirnya agak hilang. Jadi itu untuk RSCN. Dan saya sendiri coba untuk RSCN di varian Goswi itu tidak getir. Jadi tidak di beberapa varian, tidak di semua varian saja, hanya di beberapa varian. Nah, begitu untuk mengalir rasa. Lanjut. Anggur jenis apa yang paling enak dan genjah untuk yang cocok untuk skala rumahan? Sampai apa, Bu? Jupiter. Oh, Jupiter. Ini Jupiter. Kecil-kecil tapi mantep, ada rasa aroma permen karet Jupiter itu. Ini breaknya segini itu sudah nyampe 16 teman-teman. 16 break, bayangkan nanti sudah matang sempurna, bisa sampai 20 break bisa Jupiter itu. Rasanya itu dan ada aroma gitu ya, ada aroma wangi. Emang kecil-kecil tapi rasanya enak, wangi, manis. Terus uniknya itu kalau dipencet langsung lepas dari kulitnya. Dan seedless ya, nggak ada bijinya ya. Lembut. Jadi gampang sekali cara makannya. Teksturnya juicy. Nggak perlu dikupas. Nggak perlu dipencet dikupas. aja udah keluar. Keluar isinya, jadi enak sekali untuk Jupiter itu. Dan ada yang tidak berbiji juga. Seedless bijinya kecil. Ini Jupiter Ukraina ya, jadi ada yang berbiji, ada yang tidak. Di satu tandan ini ya, tapi kebanyakan tidak berbiji teman-teman. Ini ada juga yang berbiji untuk varian Jupiter Ukraina ini. Tapi tergolong genjah sekali Jupiter Ukraina, lebat buahnya. Oke, dilanjut lagi, coba kita cari-cari. Scroll lagi. Kalau enggak yang Oke ya, nggak bisa jawab semua ya. Kita jawab beberapa pertanyaan yang mewakili. Jadi karena mungkin teman-teman subscriber Davagrip sangat banyak sekali yang komen, jadi kita akan jawab beberapa aja. Nanti di komentar akan saya jawab satu persatu ya. Nanti di komentar. Untuk acara hari ini kita akan pilih beberapa pertanyaan. Ya.
Dari akun Jumi Narsi. Bagaimana cara grafting yang benar? RS yang sudah digrounding, apakah nunggu air getah kering? Nunggu getah air kering dulu. Kemarin 4 hari grafting kok pada busuk. Terima kasih. Salam pengangguran pemula. Nah, jadi itu yang ditanyakan mungkin grafting di pohon yang sudah hidup ya. Jadi pohon yang sudah ditanam itu disambung, itu kayaknya begitu yang saya tangkap itu. Jadi untuk grafting itu pertama usahakan tidak hujan. Jadi itu pertama faktornya. Kalau kita grafting di lahan, usahakan tidak hujan. Karena apa? Jika semprot itu kalau kena hujan pasti busuk. Dan yang kedua cari entersnya. Ya, untuk grafting di lahan kalau pangkalnya besar cari cutting, jangan cari entres. Karena apa? Cutting itu lebih kuat. Dan juga cari kalau terpaksa entres ya, cari entres yang tanamnya di greenhouse kalau di musim hujan. Karena kalau di tanpa naungan itu biasanya entresnya sudah terinfeksi jamur, jadi cepat busuk. Dan yang kedua, untuk pemotongannya beberapa hari. Kalau saya biasanya untuk musim panas itu biasanya 1 minggu baru saya grafting. Kalau musim hujan bisa lama lagi karena apa? Airnya itu terus. Jadi jangan grafting di lahan di musim hujan. Tunggu sampai tanah agak kering. Ya itu. Jadi kalau di musim hujan itu airnya itu akan terus naik sehingga akan membanjiri entersnya. Dan kedua adalah kalau sudah semprot, kalau kena hujan itu bisa busuk tunasnya. Nah, begitu cara grafting yang bagus. Karena grafting itu untung-untungan ya teman-teman, kadang berhasil kadang tidak ya, semua kita akan berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau kita terus berusaha maka akan ketemu polanya, pola graftingnya kita nanti akan ketemu. Nah begitu teman-teman. Oke, satu lagi Bu, satu lagi pertanyaan ya. Satu lagi. Assalamualaikum, ini dari akun Vertical Cell. Assalamualaikum Mas, saya mau bertanya, kapankah waktu yang tepat anggur diberikan pupuk pembuahan dan cara mengatasi batang primer yang berbentuk gepeng? Oh, ini tadi sudah dijawab. Jadi kapan waktu yang tepat anggur diberikan pupuk pembuahan? Jadi untuk pupuk pembuahan itu yang paling tepat pertama adalah lihat cuaca dulu. Jadi yang paling bagus itu di musim panas antara bulan Juni sampai Agustus, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah batang tersirnya itu sudah berwarna coklat. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga setelah pemupukan tentunya. Jadi sebelum kita pangkas itu kita pupuk dulu generatif. Untuk generatifnya bisa menggunakan MKP. Kita kasih pupuk, kemudian jeda 1-2 minggu bisa kita lakukan pemangkasan. Dan lihat juga pohonnya. Kalau pohonnya mungkin agak kurang sehat jangan dipangkas dulu. Kita kasih pupuk vegetatif dulu. Supaya apa? Supaya pohonnya sehat. Dan setelah sehat kita bisa masuk ke fase generatif. Karena kalau kita paksa nanti ya kasihan pohonnya. Nanti tidak keluar buah, bisa juga pohonnya itu mati kalau kurang sehat. Kalau kena jamur, spray dulu dengan fungisida dan diterapi dulu sampai pohonnya benar-benar sehat. Nah, begitu caranya untuk masuk fase generatif. Oke, satu lagi. Banyak sekali. Nanti akan saya usahakan jawab satu-satu di komentar nanti ya, yang belum terjawab nanti akan kita jawab. Bagaimana ini dari akun Samsuri Ahmad. Bagaimana cara mengatasi permasalahan saat musim hujan seperti jamur, busuk akar, serangga dengan tentunya pemupukan pada pohon anggur agar pertumbuhan tetap maksimal. Nah, jadi yang paling efektif itu menggunakan GH teman-teman. Kayak greenhouse itu insya Allah aman dari jamur, dari hama itu aman. Tapi karena GH itu sangat mahal sekali teman-teman. Bayangkan di lahan saya itu kemarin saya kalkulasi
Lah untuk buat GH itu sekitar 60 juta. Jadi saya belum membuat GH karena saya nekat tanam tanpa atap. Nah, untuk cara supaya tidak untuk menanggulangi jamur ya, pasti kena jamur tapi kita bisa mencegah lah supaya pohon tidak terserang parah. Yang pertama, perbaiki dulu nutrisinya teman-teman. Jadi di musim hujan ini kita harus persiapkan dulu dolomit atau kapur. Jadi usahakan pH-nya itu di atas 6. Karena apa? Jamur itu menyerang jika pohonnya itu kurang sehat. Beda lagi kalau pohonnya sehat, itu paling yang kena jamur cuma 10-5% daunnya. Jadi masih bisa bertahan seperti manusia lah. Kalau imunnya kuat, dia pasti akan terhindar dari sakit flu. Nah, begitu. Pohon juga berlaku. Jadi yang pertama adalah perbaiki dulu unsurnya, kasih perbaiki unsur tanahnya ya, pH, terutama pH yang paling penting itu pH. pH-nya itu usahakan di atas 6 dan rutin kasih dolomit 2 bulan sekali. Kemudian untuk pemupukan, jangan kasih pupuk yang mengandung nitrogen tinggi di musim hujan karena apa? Air hujan itu sudah mengandung nitrogen yang sangat tinggi. Jadi cukup kita kasih, biasanya kalau saya itu untuk musim hujan kita kasih itu grower, NPK grower itu atau MKP. Itu sudah cukup, atau mutiara nambah 16 tapi dosisnya sedikit saja. Karena apa? Nitrogennya sudah banyak. Jadi kalau kita kasih N terlalu tinggi, nanti pohonnya itu akan terserang jamur. Jadi wong tuwek berontok. Jadi wong tuwek itu kalau di sawah itu biasanya kan kalau kebanyakan urea itu pohonnya akan rusak. Itu kalau di musim hujan. Terus untuk serangan hama. Hama yang paling menyerang pertama adalah semacam kumbang kecil, itu nyerangnya di malam hari. Untuk mengatasinya kita bisa spray insektisida di sore hari. Sore hari kita spray, nanti paginya malam kan itu makanya di malam hari. Jadi kalau kita cari di siang hari itu tidak ada. Untuk yang kumbang biasanya daunnya ciri-cirinya bolong-bolong. Itu kita bisa spray. Kalau saya bisa pakai decis ya. Yang paling ampuh itu decis untuk insektisidanya. Dan kemudian untuk ulat, belalang itu tapi tidak terlalu, itu trip yang banyak trip itu bisa kita spray insek juga. Kalau saya itu untuk tripnya menggunakan rolling ya teman-teman. Jadi saya itu untuk inseknya itu tidak pakai satu merek, jadi bergantian. Misalkan hari ini pakai Abimektrin atau biasanya Demolis, saya pakai Demolis. Nanti bulan berikutnya pakai kontak. Kan pakai kontak biasanya pakai Fasta, kemudian biasanya pakai Regen. Jadi kita rolling semua. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak kebal hamanya. Jadi kita rolling. Saya juga menggunakan agen hayati seperti jamur BVR itu untuk menanggulangi seperti walang sangit, seperti trip itu juga saya pakai. Jadi kita harus untuk menggunakan insektisida harus bijak. Jadi kita harus rolling supaya apa? Supaya itu hama itu tidak kuat. Karena biasanya petani-petani itu di kita kan beli obat merek A, pakai beberapa bulan sudah tidak mempan, beli lagi merek B mempan, tapi beberapa bulan lagi sudah tidak mempan karena kebal. Jadi untuk insektisida itu harus rolling antara kontak, sistemik, dan agen hayati. Itu tiga itu harus kita pakai secara bergiliran supaya tidak terjadi resistensi. Dan untuk fungi saya memakai sama juga, biasanya Amistartop, biasanya Antrakol, biasanya Kampion. Itu kalau Amistartop itu kan sistemik, kemudian Antrakol kontak. Jadi itu kita rolling juga supaya apa? Supaya tidak terjadi resistensi juga tentunya. Begitu cukup dulu ya teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaannya karena waktunya ya teman-teman. Tapi nanti akan saya coba jawab di kolom komentar. Dan yang mendapatkan giveaway dari saya adalah yang saya tandai ya. Yang saya tandai love di komentarnya. Jadi nanti yang saya tandai love, nanti reply akun IG atau WA. Nanti akan saya hubungi. Nomornya nanti tak akan saya tulis di deskripsi. Jadi itu nomor saya ya. Nomor saya itu 1 tok. Jadi kalau nanti ada yang menghubungi selain nomor itu, berarti itu penipuan. Berhati-hati teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat dalam
pengangguran. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.